Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, perkenalkan, nama saya Zainab Amini, sarjana agama. Di sini saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dan Akidah Akhlak dalam rangka Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah tahun 2020-2021. Saya akan menyampaikan materi tentang Wiyata Mandala. Arti dan makna Wiyata Mandala yaitu wawasan, suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata, pendidikan Mandala, tempat atau lingkungan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Adapun unsur-unsur Wiyata Mandala yaitu 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah yaitu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. B. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yaitu KBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya KBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Yang keempat, kemampuan berkarya. Selanjutnya, fungsi sekolah yaitu sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam KBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. D. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Apa saja ciri-cirinya? Yaitu yang pertama, ada guru dan siswa. Yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Yang ketiga, terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. E. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya, juga harus mencegah masuknya faham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul, keturunan, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik.
Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Yang keempat, sekolah sebagai tempat pengembangan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, yang kelima, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Selanjutnya, kedelapan, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, 9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. F. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Selanjutnya, keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. G. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. 1. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. 2. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. A. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses mengajar. B. Melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. C. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. D. Mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. E. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. F. Pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. G. Pengembangan logika bagi siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca, informasi, penemuan para ahli. H. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. I. Mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Selanjutnya, tugas, wewenang dan tanggung jawab kepala sekolah dalam hal pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama yaitu melaksanakan program yang telah disusun bersama komite sekolah. 2. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, serta pihak keamanan setempat. 3. Menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk perangkat keras atau sarana-prasarana dan perangkat lunak atau peraturan-peraturan, tata tertib, tata upacara, dan lain-lain. 4. Mengadakan pertemuan baik rutin maupun insidental yang bersifat intern sekolah. 5. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang ketahanan sekolah. Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, yaitu
Yang pertama, tahap preventif. Upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain A. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban bagi siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. B. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, staf, dan siswa serta penduduk di sekitar sekolah. C. Membentuk jaring-jaring pengawasan, kontrol, dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. D. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. E. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. F. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. G. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal atau akhir semester dan masa liburan sekolah. H. Peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. 2. Tahap reprensif. Upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah, yaitu A. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan berikut orang tua atau pendidik atau pembinanya. B. Membatasi area tempat terjadinya aksi. C. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. D. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. E. Mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelenggarakan dan menyelesaikan secara hukum. F. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. G. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian anak-anakku sekalian, dalam rangka Matsama, yaitu masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2020-2021, semoga anak-anakku semuanya sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan ini walaupun dalam kondisi COVID-19 yang sedang melanda negeri kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.